Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 25 September 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, seorang wanita yang merupakan warga Langkat menjadi korban penyekapan di negara Malaysia. Sempat disekap dan dianiaya sejumlah orang dengan latar belakang utang piutang. Korban bernama Fadilah Fauzia yang merupakan warga desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi korban penyekapan dan dianiaya oleh sekelompok pelaku yang dilatar belakangi soal hutang piutang antara suami korban, yakni Abdul Gofar, dengan pelaku. Korban Fadilah diikat pada bagian tangan dan kaki dengan mata ditutup sedang duduk di atas kursi. Korban dianiaya dengan menggunakan senjata tajam seperti jarum dan juga mesin bor. Bahkan para pelaku juga mengunduli rambut korban. Kuasa hukum korban, Said Firshat Assegaf, menceritakan kronologis kejadian bermula penculikan dan penganiayaan di sebuah kafe di Jalan Gagang Hitam, Medan kemarin. Penganiayaan tersebut terjadi pada 6 September 2023 di saat korban tengah melakukan jasa titip jual beli barang di Penang, Malaysia. Korban diculik dan dikirimi video penyiksaan tersebut. Setelah 1 minggu diculik, kemudian pada 14 September 2023, suami korban bersama tim kuasa hukum melaporkan kasus penculikan ini kepada pihak kepolisian di Raja Malaysia. Pihak kepolisian yang menerima laporan dari korban langsung bergerak cepat dan pada Sabtu 16 September 2023 lalu, petugas kepolisian di Raja Malaysia berhasil menemukan korban dan menangkap para pelaku yang berjumlah 14 orang. Saat ini kondisi korban tengah dirawat di rumah sakit dalam keadaan baik, namun kondisi fisikis korban tengah mengalami trauma setelah mendapatkan penyiksaan. Said mengungkapkan bahwa motif dari kasus penculikan dan penganiayaan masalah hutang piutang antara suami korban dengan pelaku pada tahun 2022 lalu saat pandemi COVID-19. Usaha mereka hancur sehingga harus meminjam duit kepada para pelaku sebesar Rp53.000 Malaysia. Hingga saat ini hutang tersebut terus berbunga menjadi Rp107.000 Malaysia atau sekitar Rp1 miliar. Kalau korban memang benar adanya penganiayaan di sana, dia disekap sampai kurang lebih 10 hari lebih disekap. Ya, kalau kita tengok fisik kondisi dari pertama kami menjumpainya memang mengalami luka-luka seluruh tubuh. Kalau kita bilang kaki dan tangan lebam-lebam, memar-memar, mata memar. Dan dengan peraturan yang ada di Malaysia, kemungkinan pelaku 14 orang tersebut dituntut seumur hidup. Sementara itu, saat ini korban sedang menjalani perawatan kesehatan di Malaysia dengan pengawasan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Rencananya dalam waktu dekat suami korban dan kuasa hukum akan menjemput korban untuk kembali ke Langkat, Sumatera Utara. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Warga Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia resah akibat maraknya aksi pencurian di wilayah mereka. Aksi pencurian di rumah warga ini bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah sering dan warga berharap pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku yang masih berkeliaran. Inilah rekaman video CCTV milik warga Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia memperlihatkan terduga pelaku yang hendak melakukan aksi pencurian di rumah warga. Terlihat terduga pelaku yang menggunakan kaos merah ini memanjat tembok rumah untuk berusaha masuk ke dalam. Aksi pencurian ini bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut, melainkan sudah sering. Warga dibuat resah dengan aksi pelaku tersebut dan salah seorang warga Parulian Siregar, warga yang sekaligus korban, mengatakan bahwa setidaknya sudah ada 37 kepala keluarga yang sudah menjadi korban pencurian. Bahkan ada beberapa warga yang telah melaporkan peristiwa pencurian sebanyak 2 kali ke pihak kepolisian. Ada beberapa warga yang memergoki aksi pelaku, namun pelaku mengancam warga dengan senjata tajam. Dirinya berharap kepada pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku karena telah cukup meresahkan warga, terlebih kaum perempuan. Hal ini karena pelaku kerap menargetkan kos-kosan ataupun kontrakan yang dihuni oleh perempuan. Satu
yang kita takutkan meresahkan terhadap anak-anak gadis, anak-anak sekolah apabila memergoki. Karena dia hampir tiap malam dalam beberapa bulan ini, ya kan? Tolonglah kami, warga Jalan Cempaka, Gang Cempaka 3, Cempaka 4, Kelurahan Sarirejo, Medan Polonia, agar kami bisa tentram, bisa aman cari nafkah, anak-anak pun merasa aman di rumah. Pemirsa, naiknya harga beras di pasar tradisional Mandailing Natal menyebabkan pemerintah melakukan gerakan pangan murah yang digelar pemerintah daerah Mandailing Natal di pasar tradisional Kota Nopan sepi pembeli. Daerah Mandailing Natal untuk gelar pasar beras murah di pasar tradisional Kota Nopan hanya 2,5 ton yang habis terjual. Minimnya minat masyarakat Kota Nopan ini karena naiknya harga eceran tertinggi dari pemerintah. Sebagian warga tidak mengetahui adanya gerakan pasar murah dan minimnya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait, di mana harga eceran tertinggi dari pemerintah di pasar beras murah ini sebesar Rp11.400 per kilogramnya. Sementara harga head di pasaran di harga Rp11.500 per kilogramnya. Kenaikan harga beras sejak pertanggal 1 September 2023 ini membuat sejumlah warga mengeluhkan karena tidak sebanding dengan penghasilan sehari-hari, seperti masyarakat di Kecamatan Kota Nopan yang mayoritas sebagai petani karet. Pemirsa, sebanyak 24 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan bantuan tangan dan kaki palsu yang ditanggung Yayasan Madinah Murni tanpa dikenakan biaya. Para penyandang disabilitas asal Kabupaten Mandailing Natal tersebut diberangkatkan menuju Kota Medan untuk dilakukan pengukuran bantuan tangan dan kaki palsu difasilitasi oleh tim Yayasan Madinah Murni bekerjasama dengan Yayasan Peduli Tunadaksa Medan. Selain melakukan pengukuran, para disabilitas akan melakukan pencocokan tangan atau kaki oleh relawan di Kota Medan. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian yayasan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan tangan dan kaki palsu untuk dapat memudahkan para disabilitas dalam melakukan aktivitas. Untuk pertolongan mengukur kaki palsu lagi, dibantu kaki palsu. Terima kasih atas pertolongan dari Bapak awal membantu menguruskan kaki palsu. Untuk 3 bulan ke depan, Yayasan Madinah Murni siap memberangkatkan masyarakat di Tabaksel yang membutuhkan bantuan tangan dan kaki. Program ini bertujuan agar para penyandang disabilitas lebih bersemangat dan produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari setelah mendapatkan bantuan kaki dan juga tangan palsu. Pengambilan kaki palsu dan tangan palsu, sebagian lagi untuk pengukuran. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan tim yang bisa memperjuangkan kita bisa memberangkatkan warga kita yang kurang mampu ini untuk mendapat bantuan untuk tangan palsu dan kaki palsu. Kita kembali ke Kota Medan, pemirsa. Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan kegiatan safari subuh Arafah di masjid di Kota Medan. Masjid yang digunakan untuk sholat juga bisa dijadikan sebagai tempat bersilaturahmi antara sesama umat muslim. Bertempat di Masjid An-Nasuha, Kecamatan Medan Petisah, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan kegiatan safari subuh Arafah pada Minggu pagi. Kegiatan dimulai dengan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dan tausiah dari Ustadz. Terlihat para jamaah memadati Masjid An-Nasuha. Usai mendengarkan tausiah, tim safari subuh Arafah Bukit Barisan memberikan bantuan berupa sendal untuk para jamaah berwudu dan kota infak kejujuran. Kota infak kejujuran ini merupakan gagasan dari Mayor Jenderal Ahmad Daniel Chardin saat jamaah hendak berinfak. Tidak ada gembok di dalam kotak tersebut dan di sini kejujuran jamaah diuji. Dengan kegiatan safari subuh ini diharapkan bisa menjalin dan mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim. Kita mengajak kepada seluruh umat untuk bersama-sama memakmurkan masjid, menjadikan masjid menjadi sebuah pusat
daripada dakwah dan pendidikan, menjadikan sholat subuh berjamaah sholat subuh seramai sholat Jumat. Insya Allah kita memakmurkan masjid, subuh sudah seramai sholat Jumat. Inilah sebuah kebangkitan daripada umat Islam itu sendiri. Pemirsa, informasi terkait warga gelar panen raya di Labusel akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, di tengah melonjaknya harga bahan pangan di Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, warga bersama pemerintah desa melakukan panen raya. Beginilah suasana panen raya ubi kayu yang ditanam di lahan seluas 1 hektar persegi. Terlihat sejumlah warga yang melibatkan kaum ibu berbaur dengan semangat mulai memanen ubi kayu dengan cara mencabut pohon untuk mengambil buahnya. Budidaya ubi kayu ini adalah salah satu program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama saat melonjaknya harga beras. Sekretaris Desa Rintis Jurianto mengatakan, di samping program pemerintah pusat budidaya ubi kayu ini dilaksanakan setiap tahun merupakan program ketahanan pangan desa dan ditanam di atas lahan milik warga desa yang disewa oleh pemerintah desa dengan luas 1 hektar. Sedangkan hasil panen raya ubi kayu ini dibagikan kepada masyarakat yang ada di Desa Rintis. Kami atas pemerintah Desa Rintis melaksanakan panen raya, yang mana dalam kegiatan panen raya ini adalah merupakan program ketahanan pangan desa yang kita selenggarakan atau kita tanam pada waktu bulan Januari tahun 2023. Dan alhamdulillah pada hari ini kita panen raya yang nantinya ubi ini akan kita serahkan ke masyarakat. Untuk lahan sendiri ini ada 1 hektar lebih dan semuanya kita tanami untuk program ketahanan pangan ini. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat, Basir Khan, mengatakan warga merasa senang dengan adanya program ketahanan pangan dari Desa Rintis. Dan panen raya ini telah 2 kali dinikmati oleh masyarakat, dan yang pertama ketahanan pangan budidaya Paliwijaya dan kedua ubi kayu. Pak, kami sangat berterima kasih dengan adanya ketahanan pangan yang ada di Desa Rintis ini, yang mana pada masyarakat hari ini sangat bergembira menerima program ini, Pak. Untuk ketahanan pangan ini, Pak, udah berapa kali, Pak, dinikmati masyarakat? Kami masyarakat Desa Rintis ini sudah 2 kali, Pak, menikmati masalah ketahanan pangan ini, Pak. Yang untuk pertama kali ketahanan pangannya bergerak di bidang apa? Di bidang sayuran, Pak. Dalam hal itu yaitu tanaman kacang panjang, Pak. Dengan adanya program ketahanan pangan ini dilakukan di setiap desa dapat membantu perekonomian masyarakat desa. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengajak putra-putri terbaik untuk bergabung bersama sebagai calon aparatur sipil negara atau CASN, serta pegawai pemerintahan dengan perjanjian kinerja P3K yang dibuka pendaftarannya dari tanggal 20 September hingga 9 Oktober 2023. Hal tersebut disampaikan Kepala BKD Sergai Dingin Saragih didampingi Kadis Kominfo Ingan Malem Tarigan kepada awak media yang mengkonfirmasi adanya pembukaan pendaftaran CASN serta P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sergai. Adapun masa pendaftaran dibuka untuk pelamar pada kebutuhan khusus dibuka dari tanggal 20 hingga 29 September 2023. Sedangkan untuk pelamar pada kebutuhan umum dibuka dari 30 September hingga 9 Oktober 2023. Sementara jumlah formasi yang dibutuhkan diantaranya formasi P3K Jabatan Fungsional Guru sebanyak 1.840 formasi. Formasi Jabatan P3 Fungsional Teknis dibutuhkan sebanyak 338 formasi, serta formasi Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 200 formasi. Sedangkan untuk hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan batas usia pensiun jabatan. Untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui online serta informasi lebih lanjut dapat mengunjungi portal http://sscsn.bkn.go.id. Mengajak terkhusus masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang memenuhi syarat untuk ikut mendaftar dalam rekrutmen ASN pegawai pemerintahan dengan perjanjian kinerja atau P3K tahun 2003
Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengabdi bagi Kabupaten Serdang Bedagai. Saya berpesan kepada masyarakat agar menghindari setiap iming-iming dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan tim seleksi ASN P3K Kabupaten Serdang Bedagai. Dingin Saragi mengingatkan kepada calon pelamar untuk tidak dipercaya dengan adanya oknum atau calo yang mengatasnamakan pansel yang dapat meluluskan sebagai CSN ataupun P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sergai. Pemirsa, dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-78 TNI di Medan dimeriahkan dengan kegiatan bakti sosial, bazar, fun run, dan pameran alutsista. Ribuan orang yang tergabung dalam TNI Polri, Forkopimda, serta masyarakat turut menghadiri acara tersebut. Acara menyambut hari ulang tahun ke-78 TNI tahun 2023 berlangsung semarak di seluruh tanah air. HUT TNI ke-78 tahun 2023 ini mengangkat tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Semarak menyambut HUT ke-78 TNI juga terlihat di Kota Medan. Ribuan orang yang tergabung dalam TNI Polri dan masyarakat mengikuti senam jasmani di lapangan Benteng, Jalan Pengadilan Medan, Sumatera Utara. Senam sehat HUT ke-78 TNI ini dimulai dengan senam sehat jasmani dan melepas ribuan peserta fun run oleh Pangdam 1 Bukit Barisan yang diwakilkan Kasdam 1 Bukit Barisan didampingi dan Lantamal 1 Belawan sebagai penanggung jawab serta unsur Forkopimda Sumut lainnya. Dalam mendukung program pemerintah, kegiatan bakti sosial ini sebagai acara puncak bazar dan juga pasar murah, Expo UMKM, pameran alutsista dari TNI Angkatan Darat, Laut, serta Angkatan Udara, serta festival kuliner. Kegiatan bakti sosial kesehatan ini membantu masyarakat yang kurang mampu, sekaligus meningkatkan rasa kebersamaan TNI dan seluruh lapisan masyarakat, serta seluruh komponen bangsa lainnya yang berada di wilayah Sumatera Utara, sehingga TNI semakin dicintai masyarakat. Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Refrizal mengatakan, selain bakti sosial kesehatan, fun run, semarak memeriahkan HUT TNI ke-78 juga turut melepas para babinsa yang akan menyerahkan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Melepas para babinsa untuk menyerahkan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa sembako, itu ada 50 motor lebih yang kita lepas tadi. Kemudian bersamaan itu juga di sini ada pengobatan massal, diantaranya sunatan atau kidanan, itu ada 153 orang yang akan kita sunat. Kemudian ada juga operasi katarak yang dilaksanakan di Lantamal dan Lanut, itu ada kurang lebih 130 orang. Sebagai penanggung jawab acara dan Lantamal 1 Belawan, Laksma TNI Johannes Janarko Wibowo menjelaskan bakti sosial kesehatan ini akan terus berlanjut seperti operasi katarak dan sunat massal. Selanjutnya kami nanti rangkaian ini adalah berlanjut. Tadi ada pengobatan massal itu tidak berhenti sampai sekarang. Dan itu akan terus sampai dengan target yang sudah ditentukan. Apabila lebih target, pasti kita layani semuanya. Itu untuk kepentingan masyarakat di Sumatera Utara dan sekitar. Sementara itu, acara puncak hari ulang tahun TNI ke-78 ini akan digelar di lapangan Astaka Pancing pada 5 Oktober 2023 dengan berbagai rangkaian acara diantaranya parade defile. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Caldera Toba Marathon Festival kembali dilaksanakan yang diikuti peserta dari berbagai daerah memperebutkan juara Tobamar 2023 diikuti oleh lebih dari 1.300 peserta dengan kategori lari 5K, 10K, dan 21K untuk kategori peserta pelajar umum dan juga master. Peserta lomba dilepas Menteri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan didampingi Bupati Toba Poltak Sitorus dan Ketua Panitia.
Caldera Toba Marathon Festival 2023 ini diawali peserta maraton 21K, kemudian dilanjutkan 10K dan 5K di venue F1 H2O, lapangan Sisingamaraja di Balige. Ketua Ikatan Alumni ITB Gembong 5 Jaya mengatakan Caldera Toba Marathon merupakan festival lari yang melibatkan semua elemen masyarakat di Danau Toba. Pemerintah Kabupaten Toba didukung oleh Ikatan Alumni ITB bentuk giving back kepada Toba. Event lari maraton dengan berbagai kategori ini akan mengajak pelari untuk mengeksplor sisi sport tourism Danau Toba dan mengajak masyarakat dan para wisatawan semuanya berlari, berwisata, menikmati semilir angin dari tepian kawasan Danau Toba. Sementara itu, Ketua Panitia Tamara Hutapea mengatakan bahwa Caldera Toba Mar Festival 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua. Sebelumnya pada tahun 2022 berhasil mengumpulkan peserta 1.300 lebih peserta dengan mengambil rute di sekitar kawasan Danau Toba, serta kegiatan olahraga ini juga digelar berbagai acara seni dan budaya setempat. Pada Pemkab Toba dan juga alumni ITB yang sudah sangat mendukung sehingga acara ini berlangsung dengan baik, dan harapan kami untuk tahun-tahun berikutnya akan lebih besar dan akan lebih banyak lagi wisatawan yang datang karena keinginan kita awalnya adalah mempromosikan Toba supaya wisatawan makin banyak datang dan masyarakat mencintai olahraga karena olahraga akan menyehatkan pikiran dan juga jasmani. Sementara itu, Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan dengan semakin banyaknya event-event yang digelar di Kabupaten Toba merupakan salah satu upaya untuk menarik para wisatawan datang ke Danau Toba. Seperti halnya event Caldera Toba Marathon Festival tahun 2023 ini yang diikuti sebanyak 1.300 orang peserta dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang bertujuan dapat mempromosikan wisata Danau Toba. Bupati menyebutkan pemerintah juga mengajak semua masyarakat untuk mendukung setiap event untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kita dapatkan informasi hari ini bahwa banyak yang datang ke sini dari luar Toba. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, dari Palembang, dari seluruh Indonesia hari di sini. Dan itu akan membawa efek ekonomi bagi masyarakat sini. Sebab itu saya ajak seluruh masyarakat Toba, mari ya banggalah tempat kita ini dijadikan DPSP, daerah pariwisata prioritas, maka kita sambutlah wisatawan ya, termasuklah event-event seperti ini dengan sukacita. Dan pemirsa, informasi terkait Caldera Toba Festival 2023 tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution, selamat siang, sampai jumpa.